Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua kawan-kawan, sehat? Sehat. Jadi gimana hari ini? Ada kejadian apa nggak? Ada yang seru-seru nggak hari ini? Ya. Apa? Sultan apa yang kejadian hari ini yang seru? Tadi Pak jalan di bawah 50.000 jumpa uang. Kamu ambil? Ya. Saya taruh kasih ke orang butuhkan. Betul? Ya. Saya butuhkan. Oh, dia mau tukar tuh kamu ya? Jadi gimana? Aman nggak hari ini? Seru nggak? Enggak aman. Nggak aman. Kenapa kok jago bisa nggak aman hari ini? Karena mati lampu lah. Oh iya, yang mati lampu lagi kena bencana Banda Aceh. Iya. Ya bapak juga mati lampu di rumah sebenarnya, jadi agak malas juga. Makanya bapak ke sekolah kan. Sebenarnya harusnya saya ada bayar tapi saya ada bayar tokennya. Nah jadi hari ini kita itu bakal lakuin si konseling kelompok namanya. Saya kayak udah diundang kan bapak ada bilang sama kalian semua di surat itu udah saya bilang kita bakal lakuin si konseling kelompok. Nah si konseling kelompok ini itu tujuannya biar itu bisa menemukan solusi di permasalahan kita tapi secara berkelompok. Jadi nantinya kita nggak selesaiin semua masalahnya sekalian juga, pasti waktunya bakal panjang ya. Dan sedangkan hari ini kita cuma punya waktu 45 menit, nggak lebih. Karena ya setelah ini kalian masih masuk jam pelajaran lain dan juga ya setelah jam pelajaran itu kalian bakal pulang juga nanti kan. Pasti kalian mau pulang lah, kan nggak mau di sekolah ini lama-lama kan. Nah, jadi nanti kita bakal fokus ke satu orang aja permasalahannya dulu. Setelah kita fokus satu orang, nanti di pertemuan selanjutnya itu baru kita bahas si permasalahan yang lain lagi. Jadi biar setidaknya kita tuh langsung jumpa lah si solusinya. Karena dari kita tuh fokus lah, karena kalau enggak nanti entah kemana-mana pembahasan kita, nanti permasalahan nggak selesai atau solusi nggak ketemu. Jadi nanti karena ini kita bahas permasalahannya, mungkin kawan-kawan semuanya itu ada masalah-masalahnya agak terlalu privasi mungkin, atau agak takut untuk ngomongnya, takut kesebar, semuanya jadi masalah karena ruangan ini tuh ruangan aman buat kita semuanya. Jadi apapun yang kalian bicarain, apapun yang bapak bilang, masalah apapun yang kalian bilang, nantinya itu yang tahu cuman kita berlima aja sama Allah. Jadi emang masalahnya nggak bakal kesebar kemanapun. Itu dari bapak dan kalian juga lakuin hal yang sama. Jadi gimana nih untuk si hari ini, konseling kelompok ini, kita sepakat ya si apapun yang informasi baru yang kita ketahui di sini itu nggak boleh kita bilang ke orang lain. Sepakat ya? Sepakat. Nah, jadi sebelum kita mulai nih si konseling kelompoknya, mungkin biar lebih enak, jangan juga lebih berkah juga ke depannya. Semoga sosial bisa cepat dapat dan ya nggak ada halangan lah. Mungkin kita bakal mulai dengan berdoa dulu. Siapa nih yang mau pimpin berdoa? Mungkin ada dua laki-laki, ada dua abang-abang sini, ada Bang Sultan sama Bang Fauzan mungkin. Baik, sebelum mulai kegiatan hari ini, tentunya kita berdoa dulu. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Berdoa selesai. Terima kasih kepada Pojen ya udah mau mimpin doa. Dan sebelum kita mulai nih, aku mau tanya kalian udah kenal satu sama lain ya? Belum ya, mungkin cuma ngeliat sekilas aja di sekolah ya. Nah mungkin kita mulai dari perkenalan dulu. Daripada dari kalian nih, mungkin bapak kenalin diri dulu. Mungkin ada kalian yang belum kenal nama bapak siapa. Jadi kenalin teman-teman semuanya, nama bapak Rujudin dan bapak itu guru BK yang handle khusus di kelas 2 SMA aja. Nah, jadi perkenalannya juga silahkan lanjutin dari Sania mungkin. Perkenalkan teman-teman, nama aku Sania Sini, aku bisa panggil Sania, aku dari kelas 11 IPS 1. Baik, perkenalkan teman-teman, nama aku Temo Fauzan, aku dari IPS 3. Nama saya Fauzi, Jeremy Sultan, saya dari kelas 11 IPA 1. Perkenalan teman-teman semua, nama aku Jangan aku dari kelas 11 IPS 3. Berarti Sania, Fauzan, Sultan, sama Ratu. Nah kalian udah saling kenal nggak nih? Udah ingat gak namanya? Saya kenal dia. Sania. Enggak, saya kenal dia Pak, cuma dia enggak ini saya Pak. Lagi saya ini. Bojan. Yang ini namanya siapa? Sania Pak.
Oh, Sania ya, keren. Ratu Pak, salah ngomong Pak, salah Ratu. benar. Berarti kenal ya, kenal ya. Sultan, ini namanya siapa? Yang ini. Ojan. Ozan. Ratu yang ini, ingat, yang ini namanya siapa? Yang disuntik kamu? Sultan. Sultan. Saya mau tanya juga. Terakhir nggak sih? Oh iya dah. Yang ini tadi, ini siapa namanya? Fauzan. Fauzan. Oke, jadi bapak angkat kita udah saling kenal sama lain ya. Nah, jadi kalau kalian ingat, minggu lalu itu kan bapak ada kasih asesmen ke kalian. Bapak ada kasih DCM kan. Nah di situ bapak nggak nih karena punya satu masalah yang sama berempat. Masalahnya itu adalah cita-cita kalian itu tidak disetujui oleh orang tua. Nah, kamu masih ini, kalian ngerasain hal yang sama nggak tentang hal itu? Kalian merasa nggak cita kalian itu kayak nggak direstui atau nggak dikasih sama orang tua? Rasa Pak. Merasa. Mungkin ada yang mau cerita nggak tentang masalahnya, tentang cita-citanya? Siapa yang mau cerita? Satu orang. Kira silakan. Jadi saya itu sebenarnya tuh punya cita-cita tuh jadi pramugari Pak. Dari pramugari. Tapi orang tua tuh nggak izinin karena karena satu kan jauh dari keluarga, dari orang tua gitu kan. Sedangkan saya tuh anak perempuan satu-satunya, jadi nggak dibolehin gitu jauh-jauh dari keluarga. Terus dari itu dibilang juga tinggi saya juga nggak mencukupi untuk jadi pramugari gitu kan, makanya. Tapi sebenarnya saya pengen, tapi karena nggak dikasih izin, jadinya saya sekolah dari Jepang. Kalau boleh tahu Ratu itu kenapa mau ambil pramugari? Suka jalan-jalan? Kayak keren aja gitu Pak, bisa keliling-keliling terus jumpa tua-tua yang ganteng gitu. Oh berarti ini ada pakaian rapinya Iya. pramugari, banyak orang jalan-jalan, coba pilot tadi mungkin. Iya, terus juga bisa jumpa sama orang baru kayak gitu kan. Oke, Sultan seru nih. Apa kayak Sultan? Jadi Sultan apa tadi? Saya pelaut Pak. Oh mau jadi pelaut. Kenapa mau jadi pelaut? Tapi itulah orang tua nggak kasih Pak, karena kata terlalu berbahaya kerjaan di laut. Bagi saya tuh kerja darat tuh boring semua Pak. Kerja darat tuh udah itu ya. Saya pengen jadi kerja laut, saya mau ekspor dunia lah Pak. Jadi saya mau jalan dunia laut. Balik jalan-jalan ya sekalian. Terus Tadi saya apa dulu? suka berenang, suka ke hal-hal yang memang perairan itu Pak. Oh berarti kamu suka sama air ya? Saya gini, saya kasih pilihan ya. Bapak bakal, saya kita mau pergi liburan ya. Kita berdua pergi liburan ya. Pilihannya ada dua, mau ke gunung atau ke laut. Kamu pasti milih Pak. Laut Bapak. Karena emang suka sama laut ya, pantai gitu suka. Terus ya orang tua Pak nggak terlalu yakin sih, karena berbahaya kan. Karena kan laut kan emang kerja penjalan keluar rumah Pak. Mungkin karena dan juga saya lihat pertama kali saya ke pengen laut ada adik ayah saya ada pelaut juga, jadi saya suka ya lihat dia gitu kan. Kayak gimana lebih bebas gitu, soalnya lebih senang lah buat kehidupan dia Pak. Jadi saya pengennya Nanti berlayar, jalan-jalan jauh, cari hal baru. Tuh, kamu cara tanggapan juga berarti sekalian ya. Oh gimana? Kalau kerja sendiri Pak, pengen jadi ilmuwan Pak. Ilmuwan, jadi kayak kerja tuh pengen kerja di bagian satelit sebenarnya kan. Cuman karena kata orang tua, gini Pak, saya kasih gambaran sedikit bicara sama orang tua ya. Kamu tuh gak bisa, otak kamu gak nyampe, jadi kamu masuk aja bisa aja, jadi politikus aja lah. Walaupun otak kamu juga jadi politikus saya nyampe, ya udah Pak, jadi tadi saya masuk IPA, kenapa IPS Pak? Oh berarti kamu pengennya jadi saintis di bidang astronomi gitu? Iya, cuma karena kata orang tua itu untuk modal dana ini, jadi ya udah Pak saya pilih ini, aja ya menjual ke politikus. Oh jadi makanya itu alasan kenapa kamu sekarang tuh ada di kelas IPS? Iya Pak. Tapi kamu pengen nggak masuk ke IPA? Pengen sih Pak, cuman karena udah kayak gini ya, udah terlanjur. Udah terlanjur ya? Udah terlanjur. Kelas 2 juga kan? Iya Pak. Mungkin bisa nih cita-citanya apa?
sebenarnya saya pengen jadi poluan Pak. Oh, menjadi poluan. Cuma orang tua kurang setuju karena katanya terlalu berbahaya untuk seorang cewek jadi polisi. Kamu kalau kamu boleh tahu kenapa kamu pengen jadi poluan? Apa hal seru yang kamu lihat? Karena kayak keren aja Pak. Keren. Jadi polisi terus perempuan. Abdi negara gitu kan. Oke. Jadi dari Ratu yang awalnya kamu pengen jadi pramugari, tapi nggak dikasih karena kamu anak perempuan satunya. Dari Sultan pengen jadi pelaut, tapi orang tua agak berat karena pelaut itu ya nggak pernah jarang pulang ke rumah. Belum lagi yang laut agak luas ya, ombak dan lain-lain. Ozan yang pengen jadi saintis di astronomi dan bidang antariksa, tapi orang tua agak kurang percaya Ojan bisa kesana atau enggak. Yayasannya pengen jadi poluan, tapi orang tuanya agak berat karena takut berbahaya ya. Nah jadi kayak udah gue bilang tadi, hari ini itu kita bakal fokus ke satu masalah aja nih. Kita bakal fokus ke satu orang. Jadi masalah siapa nih yang mau kita bahas duluan? Sultan Pak. Sultan karena ada harta karunnya dari Pak. Ya, makanya sampai dari yang karun ya mungkin seru gitu apa sih? Karena kayaknya Sultan sebenarnya semau itu tapi Kayak apa gitu? Harta karun apa yang dia cari kayak gitu Pak? Oke, berarti dari di antara udara, laut, angkasa sama abdi negara kita hari ini memutuskan untuk pergi berlaut dulu berarti. Iya. Iya, Pak. Sesi hari ini. Iya. Kita ke Karena laut dulu. karena nggak tahu kan keesokan hari kan bisa kita berjumpa dengan Sultan tiba-tiba jadi bajak laut Pak. Bajak laut kayak bukan kerjaan yang bagus deh. kayaknya itu bukan kerjaan nggak sih? Itu bukan kerjaan. Kan nggak tahu kita Pak kan. Karena kan dia pengen Udah jumpa harta karunnya kan? Jadi bajak laut itu Pak. Nah, jadi hari ini kita bakal fokus ke Sultan dulu nih. Sultan bisa nggak ceritain masalahnya kenapa? Dari awal kan saya pertama dari lihat kayak Omza dan Pak Omza itu kayak dia mau pelaut dan dia tuh kalau misalnya pulang nih lagi pulang ke rumah kampung enggak selalu bawa saya kayak main-main karena mereka tuh mancing kan dia kan emang dia kan di laut lah kan dia anak perairan nanti bawa saya mancing jadi kita ceritain lah Pak dia kayak di pulau tuh kayak ini memang bukan sisi enaknya aja dibilang sisi nggak enaknya juga dibilang kayak misalnya makan tuh kayak seandainya segala macam cuaca ekstrim harus lewatin cuman saya suka situ Pak ya, kalau misalnya kayak kerjaan yang lain tuh kayak kantoran ataupun kayak kerjaan kantoran tuh Pak yang enggak yang duduk-duduk ya Pak nggak kali saya Pak Malas ya, tapi pada membosankan ya. membosankan jadi saya mau yang memang kayak lebih ekstrim gitu jadi saya tinggal cuman orang tua pertama pas saya bilang kayak itu kayak kurang yakin lah kan kurang yakin terus memang saya pun disuruh kuliah Pak tamat SMA ini saya ambil kuliah saya mau masuk kayak yang memang apa tuh yang program di Poltek itu saya pengen ke situ lalu kan situ saya bisa belajar lebih banyak lagi cuman orang tua sampai sekarang ini belum pernah kasih lampu hijau Pak buat saya jadi kayak memang kurang yakin terus kadang-kadang dibilang coba pikir lagi jadi apa nggak mau kuliah aja atau nggak mau kayak pilih kayak jurusan hukum atau jurusan yang lebih simple lah yang nggak terlalu kerjaan yang terlalu ekstrim gitu Pak itu Selama ini kalau Sultan lagi jumpa sama orang tua lagi ngomongin masalah cita Sultan nih, misalnya kayak mak dia Sultan mau masuk ke Potekpel ingin pelayaran itu biasa orang tua kamu tuh emosinya dia marah atau bisa dia bakal ngapain lagi apa dia langsung bilang enggak lah cuma mikir lagi atau dia sempat bilangin kasih saran atau dia karena sempat marah. di awal-awal pertama kali saya bilang tuh Pak karena itu kan lagi kayak pengen apa nih kayak di pembahasan kayak dia kayak mau jadi apa saya kan tiba-tiba keluarlah kata dari ibu saya mau jadi apa nanti saya bilang itu kayak dia kayak bukan dia marah cuman kayak kagetnya Pak jujur dia coba dicari coba kenapa saya mau jadi itu ya saya mau aja saya mau bu saya mau mak saya emang suka kayak itu bang apa nggak suka kayak itu emang terus dia kasih semuanya awal-awal tuh kalau ayah saya lebih kayak ya nggak masalah juga cuma kayak jujur aja ini pasti udah hati dia ini dibuat saja ini kan ya oke lah tapi nggak masalah kali cuman
ya itu dia kan tahu juga Pak gimana sisi nggak enaknya. Dia kan saya kan sebagai anak yang pertama, jadi dia mau saya ini kayak lebih hidupnya nggak terlalu seberat itu lah. Itu makanya kalau dari ayah, kalau dari ibu mungkin awal-awal gitu seperti, tapi dari sekarang dia mungkin kasih saran baik-baik. Oh gitu ya. Berarti kamu itu dari orang tua itu sebenarnya sekarang baru ngasih nampak, dia baru nampak kayak penolakan-penolakannya yang pasif ya, masih agak pelan bukan ya. Sampai kamu nggak boleh gitu, belum ada berarti ya. Belum ada. Nah mungkin dari teman-teman ada nggak, kalau kalian ada di posisi sultan apa yang bakal kalian lakuin? Kan bisa dari Fauzan dulu mungkin. Kalau Fauzan ada di posisi sultan ya paling kok saya nggak bekas sultan. Ya Pak, pernah mendengar gitu. Aku tidak tahu ya dengan bukan sultan yang dia bilang ke kok. Sampai grup A. Ada anjing tuh. Kopi lagi. Aduh, gigi satu. Kita jangan awak dulu lah. Jangan awak dulu. Nggak sanggup. Ada tidak sanggup soalnya kau. Masih terbayang aja. Aku dari Jadi gimana aku di Ratu? kalau misalnya dari Ratu sendiri Pak, kalau misalnya aku dari posisi kayak sultan, mungkin Ratu bakal coba, kan ini penolakannya juga nggak terlalu yang kayak nggak boleh sama sekali nggak boleh kayak gitu kan. Mungkin Ratu bakal coba buktiin gitu ke orang tua kalau misalnya memang pekerjaannya itu berbahaya gitu, tapi kan selagi memang worth it dan memang itu passionnya Ratu ada di situ, mungkin Ratu bakal buktiin gitu ke orang tua kalau misalnya kalau misalnya pekerjaan ini tuh nggak terlalu membahayakan lah, atau Ratu juga bakal cari solusi lain, misalnya kayak mungkin kan di sini Sultan pengen jadi nakodanya gitu, mungkin dia bisa coba tetap jadi pelaut tapi nggak harus jadi nakodanya gitu, mungkin bisa masuk ke jurusan elektro, terus dia jadi bagian pembangkitan, jadi jadi pelaut juga gitu, jadi tetap pekerjaannya di laut tapi nggak mesti harus jadi nakoda. Jadi ada solusi lain lah gitu daripada sekedar jadi nakoda. Oke. Dari lain masih ada tuh ya. Yang mungkin di sini ya, kemudian Pak, mungkin saya setuju kayak yang bilang Tuhan tadi, mungkin Sultan bisa bikin orang tuanya kalau misalnya pekerjaan itu memang yang dia mau banget dan nggak berbahaya yang dikira sama orang tuanya. Terus mungkin kalau kita Sultan bilang kan dia emang tadi sama yang kalau terlalu itu Pak, mungkin bisa cari pekerjaan lain yang nggak perlu, yang nggak sering itu terjun langsung ke laut gitu. Kalau dia jadi nakoda mungkin sih kayak 24/7 kan emang di laut terus Pak, jadi mungkin bisa kayak nggak sesering itu kaulnya, jadi orang lain bisa lebih aman juga, mungkin kayak yang nggak di laut terus dan nggak berbahaya itu. Oke, terima kasih banyak ya. Bagus pendapatnya. Dari Fauzan gimana? Kalau dari saya sendiri Pak, lebih ke harus meyakinkan 100% orang tua ya. Karena kan mau bagaimanapun kalau misalnya cita-cita itu kalau bisa terwujud kan kita kerjanya juga lebih luas Pak ya. Jadi salah satu cara ya seperti dibilang orang tua tadi, tidak harus jadi nakoda, bisa juga jadi pemakai listrik segala macam gitu kan, atau yang mengurus kebersihan takut mau main ke kapal gitu Pak bisa juga. Oke, makasih pendapatnya Fauzan. Nah, jadi kita berdasarkan seluruh pendapat teman-teman nih. Gimana Sultan, ada nggak sesuatu hal atau solusi yang mungkin bisa Sultan pikirin apa yang bakal Sultan lakuin? Kalau kawan-kawan tadi kan dari saran-sarannya banyak bilang kayak yakin orang tua, pada yakin orang tua itu kayak kerjaannya nggak sering itu. Mungkin saya juga masih bingung gimana cara yakinnya, karena orang tua saya ini mungkin masih di fase, karena saya masih kelas 2 juga kan, masih jauh kali lah perjalanan saya, jadi masih di fase lalu bisa mungkin kalau udah lama-lama udah kayak udah makin tua, saya udah makin tinggi di pendidikan, mungkin nanti bakal lebih kayak marah, lebih emosi ya, mungkin atau juga Pak. Mungkin sekarang saya masih nggak mau terlalu bahas apa masalah itu ke orang tua, jadi saya kayak kalau ditanya aja saya jawab, cuman dari dulu ditanya saya tak sama gimana, dan orang tua masih tetap nggak mau Pak. Cuma kawan-kawan juga tadi bilang mungkin saya nggak bisa jadi koordinator aja, jadi kayak yang lain apa nggak bisa Pak, karena nggak mati Pak. Tadi memang pengen tuh jadi nahkodanya aja. Saya nggak mau jadi anak buah kapal dekat sini bersih taman Pak. Oke. Tapi gini, selama ini misalnya nih,
waktu orang tua kamu bilang nih, saya masih pengen jadi pelaut mah, dan mereka bilang kayak enggak, coba pikirin yang lain lagi. Apa yang kamu rasain? Kamu marah nggak, atau kamu apa yang ada dalam hati Sultan? Saya agak marah, suka agak jadi cewek, agak misalnya kayak cinta anak sendiri, tapi di apa nih di bawah bangsa kayak nggak di support. Mungkin saya agak jengkel di awal-awal, dan sekarang ini mungkin saya jengkel, cuma nggak terlalu sampai emosi saya adalah sampai saya harus kayak bertengkar sama orang tua saya, nggak sampai ke harus masalah. Mungkin saya pun mungkin masih agak kecil, jadi pasti saya tahu isi pikiran orang tua saya kan masih agak kecil, jadi masih impiannya itu ceritanya masih kayak masih di luar akal saya, bukan luar akal saya sih, masih di luar akal kayak anak kecil lah Pak. Pengennya kayak yang jauh-jauh yang itu mungkin itu mungkin sama orang tua saya. Jadi pasti nanti saya semakin tambah usia, semakin saya belajar berubah cerita itu, tapi saya nggak ada pikiran buat berubah juga Pak. Saya bakal kayak itu tadi harga mati Bang, tanpa saya memang dari dulu pengen, cuma kalau masalah sih mungkin sedikit lah Pak, sedikit. Berarti kalau gitu bisa gini, kamu kan masih agak jengkel kadang-kadang kalau misalnya orang tua kamu itu bilang kayak enggak Sultan, coba pikir yang lain lagi. Tapi sejauh ini pernah nggak ada momen waktu orang tua kamu tuh kayak mungkin nggak mengiyakan, tapi dia kayak yaudahlah kalau kamu mau itu, ada nggak pernah ada momen nggak? Itu sih kayak dari ayahnya Pak, mungkin pas saya ngomong sama dia kayak gitu, dia kayak bilang kayak pikir, cuman pas di ujung-ujung pembicaraannya itu Pak pembahasan itu dia kayak oke, jadi cuman pembahasan di hari-hari lain, di minggu lain masih tetap ya Pak, masih tetap nggak mengasih saya, bukan nggak mengasih, saya nggak yakin saya bakal bisa kayak gitu. Jadi menurut kamu sendiri nih, mulai hari ini, ada nggak sesuatu yang mungkin bisa kamu lakuin nih untuk biar bisa lebih meyakinkan orang tua kamu? Karena kan di teman-teman juga udah tahu yakin orang tuanya, yang Fauzan bilang tadi, sebenarnya kalau kita udah yakinin orang tua untuk kerja, kita juga lebih enak, lebih leluasa. Jadi ada nggak beberapa hal yang mungkin kita pikirin sama kamu bakal ngapain aja? Apa yang bakal kamu lakuin untuk biar bisa dapat pengakuan lah dari orang tua kamu tentang ini, kepercayaan lah? Yang pertama-tama mungkin Pak, mungkin orang tua saya mungkin bakal senang kalau lihat saya itu berprestasi kan. Mungkin saya bakal lebih rajin belajar, berprestasi. Dan juga kalaupun saya nanti udah kelas 3, saya bakal mungkin ikut kayak pelatihan khusus apa kayak gitu untuk jenjang sama SMA, dan saya mungkin bakal ambil jalur pendidikan beasiswa Pak. Jadi orang tua saya lebih yakin kalau saya ini emang nggak main-main, saya ini sungguh-sungguh bukan gitu. Oke. Nah, jadi untuk kedepannya kita bakal cari ini ya, kita bakal cari tahu gimana sebenarnya dia kepercayaan orang tua kamu tuh tumbuh, dan gimana dan mereka tuh bisa ngakuin kamu nggak, ya udahlah kalau memang kamu mau jadi nahkoda, nggak apa-apa silahkan gitu. Jadi nahkoda di titik mana kita harus berusaha untuk sampai ke titik itu. Nah, jadi daripada kita mikir sendiri, kamu punya KPD, dan di sini nanti bakal isi nama kalian, isi kelas kalian, sama kalian tulis nomor MISN kalian. Dan nanti di situ di bawahnya ada satu kotak besar. Kalian bisa tulis jika kalian jadi Sultan. Jadi Sultan juga nanti tulis aja di situ apa strategi tahap-tahap yang bakal lakuin. Mungkin dimulai awal dari mana, kalian bakal lakuin apa dulu nih, sampai pada akhirnya kalian mencapai si titik kepercayaan dari orang tuanya tadi. Nah, mungkin gitu. Udah paham? Nanti kalau misalnya belum paham, nanti kalian bisa tinggal tanya aja gua apa, nggak jadi masalah. Jadi tolong bagian dulu kalian semua. Berapa lama Pak isinya? Kan mungkin kalian tulisnya cuma tahap-tahapnya aja kan, nggak perlu spesifik. Mungkin kalau waktunya 5 menit gimana? Boleh Pak. Ya, berarti nanti kalian tulis, dan setelah kalian tulis nanti kita bakal kasih waktu untuk kalian tuh bilang ke sini, kalian jelasin apa yang kalian tulis tahapannya dan kenapa kalian tulis tahapannya gitu aja. Nah, jadi mudah-mudahan dimulai dari sekarang ya, kita bisa langsung juga sekarang. Nah, jadi waktunya udah habis nih teman-teman. Ada udah siap belum? Udah semua belum? Udah, Pak. Udah Pak. Jadi ini kita bakal
pembahasannya ya. Kalian bakal bilang nih, kalian bakal sebutin apa aja yang kalian tulis sebenarnya. Mungkin kita mulai dari Pojan dulu kan awalnya. Gimana Pojan, apa Pojan tulis? Kalau Pojan tulis sendiri sih Pak, kayak mana ya? Kalau misal orang tua nggak butuh kopi yang jalan oleh Sultan tadi, kayak Pojan itu tetap bersikeras ya, tetap teguh pada pendirian Pojan. Kalau Pojan itu pengen jadi pelaut. Habis itu, apa yang mau Habis tulis? itu gila kok aja gila lagi Oh gini kok, cek Pak. gila apa sepawa lagi aduh Perasaan kayak mana anjir. enggak dia sejauh tadi yang sudah ke Sultan lagi aja. Coba ini kita udah distract kan tadi. Dia agak kena distriknya kan dikata pelaut aja. Dibilang pelaut kan temor. Lanjut ko jangan. Masih ulang ngomong biar wakat dia. Kayak saya bilang tadi Pak, kalau misalnya saya jadi Sultan tadi, saya bakal bersikeras memberitahu orang tua dan meyakini orang tua bahwasanya saya itu menjadi pelaut. Emang risiko yang dialami agak lumayan riskan Pak ya. Disitulah poin utama yang mana saya harus membuat orang tua itu yakin seyakinnya bahwa saya itu bisa jadi pelaut. Mulai dari risiko, keselamatan dan kabar gitu kan. Apalagi kabar kan pasti kalau jadi pelaut itu kan jarang Pak. Nah itu saya harus pastikan bahwa orang tua itu tidak khawatir gitu. Paling itu sudah saya. Oke, maksud saya Pojannya bagus nih pendapatnya. Dari langsung mungkin apa yang ditulis? Kalau misalnya dari saya sendiri Pak, strateginya kalau misalnya saya jadi Sultan itu yang pertama saya akan membuktikan kepada orang tua kalau misalnya saya itu mampu gitu sama apa yang saya cita-citakan. Jadi cita-cita saya ini tuh bukan karena keinginan dari orang lain atau cuma untuk main-main semata, tapi memang karena ini cita-cita yang saya mau dan saya inginkan. Jadi saya akan membuktikan ke orang tua kalau misalnya saya tuh layak gitu untuk mengejar cita-cita ini. Terus selanjutnya itu saya akan memberikan pengertian juga ke orang tua kalau misalnya semua setiap pekerjaan apapun itu tuh pasti ada resikonya. Bahkan mau jadi guru sekalipun yang kita cuma pulang pergi sekolah itu pun tetap ada resikonya karena kan kita nggak bisa menghindari kematian atau apapun itu. Jadi saya akan memberi sedikit pengertian lah ke orang tua kalau misalnya pekerjaan apapun itu pasti ada resikonya. Terus selanjutnya saya akan membuktikan dengan sungguh-sungguh gitu sama orang tua saya kalau misalnya saya memang mau untuk menggapai cita-cita saya ini. Oke, makasih Raka ya. Habis itu dari Sania dulu. Kalau dulu mungkin Sultan harus ini Pak, teguh pada pendirian dia. Jadi setiap orang tua tanya dia tetap menjawab dengan hal yang sama supaya orang tuanya tahu oh kayaknya emang itu yang dia mau gitu. Terus yang kedua mungkin mulai kasih unjuk orang tua kalau misalnya dia mampu juga di pekerjaan gitu. Jadi dia mungkin harus belajar lebih dia lagi supaya jadi bukti lah untuk orang tuanya kalau misalnya berarti anak aku sanggup kayak gitu jadi itu. Oke, dari Sultan sendiri terakhir ya. Saya yang sudah saya tulis Pak kan, yang awal sama Pak. Saya bakal tetap harga mati jadi saya bilang kayak saya memang pengen kali jadi mau sebagai cita yang saya inginkan kan. Tapi kalau tidak ada lagi pun jawaban saya tak konsisten. Walaupun orang tua saya berasumsi bakal mikir saya nanti bisa awal-awal aja ya pengen kayak cerita kayak gini. Tapi saya juga berasumsi orang tua saya ini awal-awal aja kayak sekarang aja kayak nggak mau tapi dulu juga pasti bakal mengiyakan cerita anaknya Pak. Jadi saya tidak bakal kerja keras buat kita saya bakal terus belajar, saya bakal ingin berprestasi dan mendapatkan jenjang pendidikan nanti yang saya inginkan itu dalam bentuk beasiswa Pak. Jadi orang tua ini yang sadar jadi saya ini nggak main nggak cuma ngomong aja sungguh-sungguh lupa sama kayak apa saya tadi. Nah jadi teman semua ya, masih banyak pendapat kalian itu bagus. Dari yang awal pendapat kalian gimana akan jadi kalau kalian jadi sultan, dari mulai apa aja yang kalian tahap-tahap yang strategi yang bakal kalian lakukan nantinya. Semoga
yang kalian buat hari ini itu bisa kita ambil lah dari sebuah solusi, mungkin bisa membantu juga masalah sultan. Jadi semoga orang tua yang nanti bisa lebih cepat mengakui dan aku nggak apa-apa deh kadang-kadang kalau anak pengen jadi nakoda dan pengen jadi pelaut jangan jadi masalah. Mungkin ada beberapa syarat yang diberikan sama orang tuanya. Nah, jadi untuk hari ini Jakir, sebelum kita selesaikan semuanya ini sesi kali ini, Bapak mau bagi sesuatu kalian. Nah, jadi ini ada yang namanya evaluasi. Jadi yang dievaluasi tenangnya bukan evaluasi kalian, kalau ini evaluasi Bapak sendiri. Karena Bapak yakin pasti bakal ada beberapa kesalahan dari Bapak dalam menuntun sesi ini. Jadi Bapak juga butuh berbenah untuk kedepannya biar Bapak jadi ya guru BK yang lebih baik lagi ke depannya. Jadi ini tolong diambil dulu. Di situ ada beberapa hal ya, ada beberapa pernyataan yang harus kalian isi. Nanti di sampingnya itu ada angka dari 1 sampai 5. Kalian contek aja. 1 itu berarti dari situ ada juga tulisannya dari yang tidak baik sampai yang sangat baik. Kalian bisa tulis di situ. Dan kalau mau sejujurnya, karena Bapak butuh berbenah nih untuk kedepannya. Jadi kalau pada salah, Bapak bisa lebih baik lagi. Nah, waktunya 2 menit aja ya. 2 menitnya udah habis nih, udah selesai semua kan? Ya. Nah, jadi untuk si evaluasinya itu kan kasih ke Bapak, kasih balik ke Bapak. Ini butuh untuk Bapak evaluasi ini sendiri lah. Nah, untuk si LKPD-nya itu kalian bisa kalian bawa pulang aja. Dan ini LKPD-nya itu nanti kalian bawa lagi di edisi berikutnya. Jadi nanti di LKPD yang sama itu bakal ada terisi 4 tahapan-tahapan strategi sesuai dengan masalah-masalah kalian. Ini yang pertama itu kan disebutkan kan. Nah, besok itu nanti ada siapa lagi. Nah, menyiapkan hal itu juga nih. Sesi pertama kita udah melaut jadi. Untuk sesi kedua itu kalian pengennya kita bahas masalah siapa sekarang? Ratu pas dari laut pas lagi ya. Oke, berarti dari melaut itu kita bakal mengudara sekarang. Iya, Kita bakal mengudara. Nah, seperti itu aja. Satu kita di bakal angkasa. Oh, kita kan angkasa dulu nanti, baru kita Ya, kasih tadi poinnya. baru kita balik lagi ke habitat asalnya dari daerah. Oke, berarti Pertama, jadi darat, Sudah laut, laut, darat. langit, baru angkasa. ya angkasa, baru lagi apa? Baru lagi ke masyarakat sekitar. Masyarakat sekitar. Nah, jadi untuk hari ini udah berakhir sesi konselingnya. 45 menit juga udah mau habis sekarang. Dan untuk sesi ke depan itu kalian pengen waktunya itu kapan? Sama hari ini atau ada hari lainnya? Hari ini Oke Pak, oke Pak. Sampai hari ini ya. Ada jamnya juga pas. Dan minggu depan di hari yang sama ya. Nanti kalian gak usah Bapak panggil lagi kan langsung sini aja nanti. Jadi mau dipanggil juga boleh. Kalau mau nanti Tapi Bapak bisa perhatian Bapak Pak. Tapi mau dipakai surat lagi juga, Pak. pakai surat lagi berarti. Kalau nggak dikasih ini Pak. Iya, nanti nggak ada sini sama guru kan, juga main-main itu beda. Boleh Bapak nanti Bapak bersurat. Nanti udah nanti Bapak bersurat langsung Bapak panggil juga ada kelas lah. Oh, Dan iya. Nanti kedua bapaknya itu tahu oh enggak ini serius mau keluar. Kalau saya nggak ikhlas, berarti di kantin. Oh, berarti kamu ganti. Ya, Berarti Bapak. Bapak keluar di kelas, kita sama-sama jumpa nih di kantin berarti. Saya akan jemput ya Pak. Lipat. Oke, berarti ini untuk Sultan di minggu depan itu bosan menjemput kalau nggak di kelas itu di Pojen berarti ya. Siap Pak. Jadi itu sesi kita di hari ini. Semoga nggak ada kata-kata yang salah Bapak. Semoga kita senang-senang semua hari ini dan semoga solusinya bisa diimplementasikan oleh Sultan di kehidupan yang nyata. Dan semoga juga si solusi hari ini bisa kita pakai juga untuk membantu keseharian kita ke depannya. Nah, jadi untuk mengakhiri tadi kita udah mulai dengan doa, terakhir juga dengan doa lagi. Jadi siapa yang memimpin atau masih sama Pojen atau kita ganti orang? Saya aja Pak. Ya. Baik, sebelum kita mengakhiri sesi bimbingan hari ini, alhamdulillah kita untuk ajukan dengan doa. Baik, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Berdoa selesai. Jadi ini terakhir kita bakal berpisah di hari ini. Kita jumpa lagi minggu depan dan mungkin besok, tapi dengan dalam sesi yang sama kita jumpa besok di sekolah atau mungkin di kantin atau dimanapun itu. Dan
Semoga hari ini sampai selanjutnya itu bakal jadi hari yang seru buat kalian, dan mohon maaf pada salah kata dari Bapak. Sesi kali ini Bapak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah.